Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari Pendidikan Biologi 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi pada mata kuliah fisiologi hewan. Macam-macam peredaran darah terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem difusi, yang kedua sistem peredaran darah terbuka, dan yang ketiga sistem peredaran darah tertutup. Sistem difusi terjadi pada hewan invertebrata seperti paramecium, amuba, maupun hidria. Belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka. Artinya, jika dalam peredaran darahnya tidak selalu berada di dalam pembuluh, contohnya arthropoda. Yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup jika dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh, misalnya Annelida, Mollusca, dan vertebrata. Selanjutnya, sistem sirkulasi invertebrata. Yang pertama ada protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Contoh dari protozoa adalah paramecium. Yang kedua adalah porifera. Organisme atau hewan ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas 2 lapisan sel, yaitu sel amoeboid dan kanasoid. Sel-sel amoeboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Selanjutnya pada Coelenterata. Coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Misalnya hidria, transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskular, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidria bercabang-cabang dan bercabang-cabang lagi ke semua bagian tubuh. Percabangan ini menyebabkan permukaan dan saluran pencernaan semakin luas, sehingga saluran ini akan lebih efisien dalam melakukan penyebaran zat sekaligus mengantarkan zat yang diserap ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya Annelida. Sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredarannya, darah tetap berada di dalam pembuluh. Alat peredaran darah, cacing tanah terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut atau ventral, dan 5 pasang lengkuk aorta yang berfungsi sebagai jantung. Selanjutnya Mollusca. Pada Mollusca, sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta anterior dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh. Selanjutnya arthropoda. Sistem sirkulasi arthropoda meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada. Contohnya ialah belalang. Belalang mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah, darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh. Alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu, pembuluh disebut jantung pembuluh. Selanjutnya Pisces. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah selalu terkandung dalam rangkaian pembuluh darah. Dengan kata lain, darah tidak pernah meninggalkan pembuluh darah dan tidak mengisi rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup dapat memiliki pola sirkulasi tunggal atau ganda. Ikan ini memiliki pola sirkulasi tunggal, di mana darah melewati jantungnya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Selanjutnya Platyhelminthes. Pada Platyhelminthes, contohnya Planaria, juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrovaskular. Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus, selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Percabangan tersebut menyebabkan usus lebih besar sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Sistem sirkulasi vertebrata. Manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Sirkulasi sistemik mulai dari jantung dan mendistribusikan ke berbagai bagian tubuh.
yang bekerja berbeda dengan sirkulasi paru-paru. Dalam sirkulasi sistemik, arteri mengumpulkan darah yang kaya oksigen dari jantung dan diangkut ke jaringan tubuh. Sirkulasi paru atau peredaran darah kecil. Sirkulasi paru yang dimulai pada jantung dan berlanjut ke paru-paru. Dalam peredaran darah kecil, di mana darah terdeoksinasi dari jantung dibawa ke paru-paru, dan pada gilirannya kembali darah beroksigen ke jantung. Sirkulasi limfatik. Sistem limfatik adalah jaringan pembuluh seperti sistem kardiovaskular, tetapi tidak memiliki jantung yang memompa, dan hanya terdiri dari jenis pembuluh dengan katup dan kelenjar di tempat-tempat tertentu seperti ketiak, timus, limpa, dan leher. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.